Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media. Sore ini Polres Metro Bekasi Kota akan melaksanakan kegiatan doorstop terkait dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dan keberhasilan yang telah diraih oleh Satres Narkoba dan Satreskrim dalam rangka memberantas peredaran obat yang tergolong G yang juga bebas. Bahwa Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota dari periode Januari hingga September 2024 telah berhasil menangani laporan polisi terkait obat daftar G ini sebanyak 44 ya jumlahnya, dan telah berhasil mengamankan tersangka sebanyak 50 orang dengan 44 TKP yang tersebar di seluruh wilayah Polres Metro Bekasi Kota. Sedangkan untuk jenis-jenis obat berbahaya yang sudah berhasil disita adalah antara lain ini berbagai obat golongan G, kemudian HP berbagai merek, dan uang tunai. Jumlahnya sebanyak untuk obat-obatan 35.146 butir. Ya, ini berbagai mereknya. Terus kemudian untuk HP sebanyak 48 buah. Sedangkan uang tunai sebesar 40.927.500. Dari keseluruhan laporan polisi yang ditangani tersebut, 36 laporan polisi sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Bekasi, sedangkan 8 laporan polisi masih dalam proses penyidikan. Ya, jadi upaya yang telah dilakukan oleh Satres Narkoba Polres Metro Bekasi Kota itu dalam menangani atau mencegah beredarnya obat-obatan dalam daftar G. Yang selanjutnya adalah keberhasilan dari Satreskrim kita yang telah berhasil juga mengungkap kasus peredaran obat-obat daftar G, yaitu ada 10 laporan polisi yang pada tanggal 16 hingga 17 Oktober 2024, saya kira pukul 16. Ya, mungkin dari 10 laporan polisi itu juga terdapat 10 tempat lokasi di wilayah Polres Metro Bekasi Kota yang telah diamankan. Mungkin dari kronologisnya ya, dari rekan-rekan Satreskrim pada saat melakukan observasi mendapat laporan dari masyarakat, dan kemudian anggota Satreskrim melakukan upaya penegakan. Selanjutnya dari 10 laporan polisi ini juga ada 10 tersangka yang juga diamankan, dan untuk barang bukti ada eksimer sebanyak 138 butir DMP, tramadol, dan lain-lainnya. Untuk pasal yang disangkakan terhadap para tersangka adalah melanggar pasal 435 junto pasal 138 ayat 2 dan ayat 3, dan atau pasal 436 ayat 1, pasal junto pasal 145 ayat 91 dan 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, mungkin dengan ancaman hukuman pidana 12 tahun dan atau denda sebesar 5 miliar. Itulah keberhasilan Satres Narkoba dan Satreskrim kita Polres Metro Bekasi Kota dalam upaya mencegah terjadi peredaran obat-obatan dan daftar G. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa upaya-upaya preventif pencegahan
juga sudah dilakukan dan gencar dilaksanakan oleh Satdimas Polres Metro Bekasi Kota dengan berbagai kegiatannya. Mungkin nanti secara teknis bisa dijelaskan oleh Ibu Wakasat Dimas, Ibu AKP Puji Azuki. Kami akan menyambung kembali dari prestasi-prestasi yang sudah dicapai oleh Polres Metro Bekasi Kota dengan menindaklanjuti mungkin dari laporan masyarakat maupun kejadian peristiwa langsung di masyarakat. Jadi di sini juga ada upaya dari kami, khususnya fungsi Dimas yang melibatkan peran serta dari Babin Kamtibmas di wilayah dalam rangka memelihara Harkamtibmas di wilayahnya masing-masing. Salah satunya adalah kenakalan remaja, yang di situ kenakalan remaja itu ada penyalahgunaan narkoba, kemudian bullying dan tawuran dan lain sebagainya. Itu adalah dampak dari salah satunya penggunaan dari penyalahgunaan narkoba tadi. Nah, upaya yang kita lakukan adalah kami tidak henti-hentinya melaksanakan kegiatan penyuluhan, baik itu di sekolah, di warga, maupun di komunitas-komunitas yang ada di Kota Bekasi ini. Tentunya mereka tidak hanya dari kalangan muda, tetapi juga dari orang tua maupun guru. Karena pertimbangan kami, guru maupun orang tua sangat besar pengaruhnya dalam rangka mengendalikan pergaulan anak di luar sekolah. Jadi yang kami laksanakan di sini bukan hanya di sekolah saja, tetapi juga di lingkungan masyarakat maupun komunitas itu tadi. Nah, di Bekasi Kota ini jumlah SD sampai perguruan tinggi sekitar ada 1.226 sekolah. Jadi dibagi menjadi 56 kelurahan, dan di sana ada kita punya 57 Babin Kamtibmas. Minimal kami targetkan mereka dalam satu minggu minimal 2 kali kegiatan penyuluhan baik di sekolah maupun di warga, itu minimal. Karena dalam rangka mereka juga Babin Kamtibmas sesuai dengan kegiatan masing-masing, jadi tidak semuanya bisa melaksanakan maksimal, karena di sini juga ada kegiatan pengamanan pemilu kada. Kemudian dibantu oleh unit dari Polres Metro, kami juga ada 4 unit, masing-masing juga kami targetkan untuk 2 kali minimal dalam penyuluhan tersebut ke masing-masing sekolah. Jadi saran yang kita bisa laksanakan itu bisa dalam satu bulan itu bisa kita penyuluhan itu sekitar 488 kali. Artinya sudah bisa seperempat atau bahkan mendekati setengahnya dari jumlah sekolah tersebut. Harapan kami, upaya yang kami lakukan itu juga ada manfaatnya dan ada mungkin mengurangi kejadian-kejadian dari kenakalan remaja itu sendiri. Itu yang kami lakukan sampai saat ini. Mungkin kalau dari perbandingan dari tahun 23 sampai bulan September ya, dari Januari juga termasuk 24, tahun 2024 ini dan Januari September, itu dari segi kuantitas laporan polisi ada sedikit penurunan, kurang lebih ya 28% dari yang tahun 2023 itu per September ya. Jadi setiap penindakan kita untuk melakukan pengamanan atau penindakan secara hukum kepada pelaku-pelaku jual obat dan geng yang tidak memenuhi syarat memenuhi, itu berdasarkan daripada aduan daripada masyarakat dari narkoba. Karena tugas fungsi utama narkoba itu kita fokus pada narkobanya. Kalau daftar G dari obat-obat keras itu ya, mereka itu ya kalau di Bekasi ini seperti main kucing-kucingan ya. Sementara dilaporkan, kita melakukan tindakan, ternyata sampai di sana sudah tutup, close. Jadi saya minta kepada
masyarakat apabila menemukan toko obat yang dekat di wilayahnya, untuk efektif restorasi kita penanganannya, silakan bisa mengadu ke polsek wilayah masing-masing. Untuk efektivitas kita waktu penangkapan biar cepat. Jadi jangan sampai kita menuju Polres, dengan Polres itu ya kerja kita tugas pokok utamanya kan narkoba. Sedangkan daftar obat daftar G itu ya masih daftar G yang masih resmi dijual. Itu obat-obatan pabrik yang harusnya dijual di apotek-apotek ataupun di tempat-tempat yang klinik-klinik yang sudah ada izin resminya untuk penjualan obat-obatan G. Karena disalahgunakan, dijual di warung-warung ya, dan diterima oleh penjualnya tanpa menggunakan resep dokter. Harusnya pembelian daftar geografi menggunakan resep dokter. Inilah yang dinamakan penyalahgunaan obat-obat keras daftar G. Apabila memang ada pengaduan dari masyarakat ataupun dari elemen masyarakat, semua silakan ya. Efektivitasnya dengan cepat, responnya lebih cepat, kita lihat polisi yang terdekat. Di situ ada polsek, polsek pun bisa menangani kasus obat-obatan tersebut. Jadi pada dasarnya kita melakukan penangkapan itu yang kita tangani dari bulan Januari sampai September Oktober ini, baru kemarin juga kita 2 minggu melakukan penangkapan itu berdasarkan hasil daripada aduan-aduan dari masyarakat. Saya juga nggak pernah beli ya, harganya lebih murah atau lebih mahal daripada tapi menurut, jadi kalau orang nih dari dokter, kamu dikasih resep sama dokter, ya? Kamu harus beli obat ini ya, beneran resep. Dia beneran resep dasarnya resep dokter. Dia beli di apotek. Nah, diterima. Suatu saat penyakit dia datang lagi nih, pusing lagi. Apakah dia minta resep lagi ke dokter? Nah, sedangkan dia kalau ke apotek kan pasti ditanya mana resepnya. Nah, dia cari yang gampang, wah disitu ada apotek yang menjual obat tersebut. Makanya dia ke situ tanpa resep dokter. Gitu. Jadi dia memang disarankan, memang itu obat medis ya yang boleh. Jadi kalau dari dokter, kamu apabila sakit pusing, perih, silakan beli obat ini, merek ini, ya, dengan resep saya. Dan suatu saat dia udah beli, udah habis, dan tiba-tiba sakit lagi. Masa dia mau beli aja harus pakai resep dokter. Nah, dia akhirnya mencari yang termudah, tergampang gitu. Urusan toko obat, dia nanya, Pak, obat jenis ini jual nggak? Oh, ada jualnya, udah dibeli. Gitu. Tapi kalau masalahnya kita nggak tahu apakah sama dengan menggunakan resep ataupun tidak sama dengan tidak menggunakan resep. Ya, saya nggak tahu itu. Soalnya itu pertanyaan, gitu kan. Jadi untuk bisa menjadi saksi ya, apabila itu lanjut dia bisa saksi, karena saksi itu bisa memperkuatkan berkas kita di pengadilan. Ada siapa saksinya, siapa nama, saksinya pasti ada identitas. Ayo silakan buktinya apa kalau memang mengungkap. Karena kalau suatu saksi datang tutup penjual obat. Ya kita bisa kelihatan itu pegangan. Itu ada dokumennya, potretnya ada, itu biar efek jerah. Karena pelakunya bukan ini, jadi pelakunya itu kalau efek jerah ya, mungkin ya dia nggak membuka lagi, tapi dia mungkin ya buka lagi di tempat yang lain, di wilayah lain, gitu. Ya kita makanya yang saya awal bilang tuh, seperti kita main kucing-kucingan. Saksikan terus liputan dari Derap Detik.